Saya akan menjelaskan badan usaha milik perekonomian. Sebelum itu, perkenalkan dulu kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, pembaca. Yang kedua itu ada Irwan. Yang ketiga ada Farsa. Yang keempat ada Rizwan. Yang kelima ada Marcel. Right, oke, check it out. Apa itu badan usaha? Badan usaha adalah kesatuan yuridis, legal, formal, dan ekonomis yang memiliki tujuan untuk memperoleh laba dan memberikan layanan kepada masyarakat. Jenis-jenis badan usaha adalah badan usaha industri, badan usaha yang kegiatan mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi menjadi bahan yang siap untuk digunakan. Contoh kerajinan tangan. Yang kedua itu ada usaha pedagang. Badan usaha yang kegiatannya membeli barang kemudian menjual kembali barang tersebut tanpa melakukan perubahan pada barang. Contohnya pedagang eceran atau grosir. Badan yang ketiga ada badan usaha agraris. Badan usaha yang kegiatannya berhubungan dengan alam, contohnya pertanian dan peternakan. Yang keempat ada badan usaha jasa. Badan usaha yang kegiatannya memberikan pelayanan atau servis kepada konsumen, contoh konsultan jasa perbankan. Yang kelima ada badan usaha ekstraktif. Badan usaha kegiatan mengambil langsung hasil dari alam, contoh pertambangan, perikanan laut. Setelah itu saya akan menjelaskan BUMN. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 menyatakan bahwa BUMN adalah badan usaha yang menyeluruh atau sebagian modal dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Jenis-jenis BUMN yang pertama itu ada perusahaan perseroan. Perusahaan perseroan adalah jenis BUMN yang berbentuk perseroan terbatas dengan kepemilikan modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh negara. Tujuan pendiriannya adalah untuk menyediakan barang atau jasa yang bermutu tinggi serta mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan. Yang kedua ada perusahaan umum. Perusahaan umum ini salah satu bagian dari BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi sahamnya dan bertujuan untuk berkemanfaatan umum berupa penyediaan barang atau jasa yang bermutu tinggi sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengolahan perusahaan yang sehat, contoh Perum Pegadaian, Damri, Perhutan, Bulog. Terus saya akan menjelaskan BUMD. Jenis-jenis BUMD adalah satu, perusahaan umum daerah. BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh daerah dan tidak terbagi atas saham, contoh Perumda, BPR, Bank, Karsa, PDAM, PDAU. Yang kedua itu ada perusahaan perseroan daerah. Perusahaan perseroan daerah adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya paling sedikit 51%. Sahamnya dimiliki oleh satu daerah, contoh Tirta, Gema, Ripa, Migas, Hulu, Jabar. Selanjutnya saya akan menjelaskan BUMS. Badan usaha milik swasta adalah badan usaha yang seluruh modalnya berasal dari sektor swasta baik perorangan maupun sekelompok. Tujuan pendiriannya adalah untuk mencari keuntungan seoptimal mungkin. Jenis-jenis BUMS adalah perusahaan perseroan. Perusahaan perseroan adalah perusahaan yang didirikan oleh satu orang dan modalnya berasal dari harta pribadi. Yang kedua ada firma. Firma adalah persekutuan dua orang atau lebih untuk mendirikan dan menjalankan suatu perusahaan di bawah nama bersama dan masing-masing sekutu atau anggota memiliki tanggung jawab yang sama terhadap perubahan. Habis itu saya akan menjelaskan koperasi. Koperasi merupakan salah satu badan usaha yang pelaksanaannya berpandangan pada Undang-Undang Dasar 1945 yang memiliki ciri khas sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila.
beberapa landasan koperasi Indonesia. Satu, landasan ideal. Kedua, landasan struktural. Ketiga, landasan operasional. Perangkat koperasi terdiri dari 1. Rapat anggota, 2. Pengurus, 3. Pengawas. Jenis-jenis koperasi adalah koperasi produsen, koperasi konsumen, koperasi simpan pinjam, koperasi jasa. Habis itu saya akan menjelaskan manajemen. Manajemen berasal dari kata to manage yang berasal to manage yang dalam bahasa Indonesia memiliki arti mengurus, mengatur, mengendalikan, mengolah, menyelenggarakan, menjalankan, melaksanakan, memimpin secara umum. Manajemen adalah sebuah proses yang dilakukan seorang dalam mengatur kegiatan yang dikerjakan individu atau kelompok. Fungsi manajemen: 1. Planning atau perencanaan. Perencanaan ialah proses penentuan tujuan-tujuan dan menetapkan cara-cara terbaik untuk mencapainya. Kedua itu ada organizing atau pengorganisasian, merupakan tindakan untuk mencapai usaha yang dikoordinasikan. Yang keempat itu ada accounting atau pergerakan. Pergerakan adalah tindakan untuk mulai memprakarsai, untuk mengarahkan serta memengaruhi para pekerja pengerjaan tugas-tugas untuk mencapai tujuan organisasi. Keempat ada controlling atau pengawas. Pengawas adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan untuk memantau, mengukur, dan melakukan perbaikan atas pelaksanaan pekerjaan sehingga apa yang telah direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Unsur-unsur manajemen: pertama itu ada man, orang, money, uang, manhouse, cara, material, bahan baku, machines, mesin, market, pasar. Tingkatan manajemen yaitu terbagi atas 3. Yang pertama, manajemen puncak atas atau top manajemen. Tingkat manajemen perusahaan paling tinggi dalam organisasi biasa disebut level C-suite, yaitu Chief Executive Officer atau CEO, Chief Operational Officer. Yang kedua ada manajemen menengah, middle management. Yang ketiga, berada di tengah struktur organisasi dan bertanggung jawab kepada manajemen puncak. Contoh manajemen tingkat menengah: kepala departemen, head of divisi, kepala cabang, branch manager. Yang terakhir ada manajemen lini pertama atau lower management, berada di struktur paling bawah sehingga tidak membawahi manajer lain. Contoh supervisi, office manager, section manager, atau mandor. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Ketika ada salah kata, maaf ya, mohon dimaafkan. Terima kasih.